Baik, sebentar. Alhamdulillah sudah bisa kita mulai kajian kita malam ini tentang nafsiologi. Kita mulai buka dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai kajian nafsiologi untuk sesi pertama pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Mbak Gayatri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas ini. Buat yang belum mengirimkan email dan sudah membayar ini, terus belum dapat materinya, silahkan kirim email ya ke Generasi Hijrah, karena yang saya sampaikan ini sudah ada file dalam bentuk PDF-nya. Sudah semua dapat ya? Yang Mbak Wahyuni udah dapat PDF-nya, Mbak? Sudah, yang kursus nafsiologi dasar 1 ya? Yang PDF sudah. Ya, bukan yang kalau yang PowerPoint kan saya kasih ke semua yang mau datang. Kalau yang sudah bayar saya kasih yang PDF. Oke. Jadi sebetulnya istilah nafsiologi ini adalah istilah yang saya ciptakan lah ya. Karena adanya kecenderungan akhir-akhir ini sehingga muncul ada semacam pseudo-spiritualisme, ada pseudo-sufisme, sehingga seolah-olah sudah belajar spiritual, sudah belajar sufi, sudah belajar mistisism, tapi kemudian malah menjelek-jelekkan keyakinan yang lain, tradisi keagamaan yang lain, tradisi spiritual yang lain. Dan ini menurut saya bukan spiritualitas, bukan mistisism. Sehingga saya merasa perlu untuk mengubah kata ini menjadi nafsiologi. Pertama juga karena di dalam teks-teksnya The Beloved and I itu banyak dibahas mengenai nafsiologi. Nah, bisa nggak di-sharekan itu yang PowerPoint-nya? Oh ya, saya share ya. Nah, next. Nah, perbedaan dari kebanyakan sufisme atau kebanyakan spiritualitas itu membahas mengenai ketuhanan. Jadi misalnya dulu saya belajar di kuliah itu umumnya kita kalau mempelajari satu tarekat sufi itu guru-gurunya itu membahas dengan mendetail mengenai ketuhanan. Namun di dalam tradisi Bektashi itu yang lebih ditekankan adalah mengenai kemanusiaan. Oleh karena itu, saya memberikan contoh salah satu puisi yang ditulis oleh seorang Darwis Bektashi di Turki yang menggambarkan bahwa poin dari spiritualitas yang ditekankan dalam tradisi Bektashi adalah bagaimana kita sebagai manusia hidup dan mengenal Tuhan. Jadi dia menceritakan di sini, aku adalah cermin semesta karena aku adalah seorang manusia. Aku adalah samudra kebenaran karena aku adalah seorang manusia. Manusia dan kebenaran adalah satu dan sama apapun yang engkau cari. Engkau akan menemukannya dalam manusia. Teks ini ditemukan di dalam ajaran-ajaran Bektashi, terutama Said Bektash Wali itu mengatakan kitab teragung
Ya, kitab paling agung adalah manusia. Jadi dia tidak mengatakan kitab teragung adalah Al-Quran, Injil, Zabur, atau Taurat, walaupun menyebut 4 kitab ini sebagai 4 kitab suci yang harus menjadi panduan. Tetapi justru kitab teragung adalah manusia. Oleh karena itu dia lalu melanjutkan manusia mengandung pengetahuan karena aku seorang manusia. Nah, ya kan dia lalu mengatakan, karena itu aku dapat menulis Taurat, aku dapat meletakkan Alkitab ke dalam ayat, aku dapat menerima kandungan rahasia Al-Quran, karena aku adalah seorang manusia. Aku adalah bumi di bawah kaki-kaki, aku adalah instrumen yang menciptakan suara Allah. Maksudnya di sini kita menciptakan musik, kita menciptakan syair, kita menciptakan karya sastra, kita menciptakan bunyi-bunyian dan lain sebagainya. Ini yang membedakan tradisi Bektashi dengan tradisi Sufi yang lain. Nah, akhirnya di dalam tradisi Daudiyah ini kemudian juga ditekankan Daudiyah juga seperti mana tradisi Sufi yang lain memelihara tradisi sampradaya atau rantai silsilah para guru yang tidak terputus sampai kepada Ali ibn Thalib, Muhammad SAW, dan Imam Ali, Imam Mahdi. Nah, seperti juga tradisi Bektasyah, jadi yang ditekankan adalah tauhidnya juga ada satu kemanusiaan, kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan gender ya. Terus kearifan lokal, kemudian penggunaan bahasa setempat. Oleh karena itu, kitab-kitabnya di dalam tradisi Bektasyah, termasuk Daudiyah, itu selalu dia menggunakan bahasa lokal. Kebetulan kalau misalnya dia tinggal di Inggris atau orang Inggris, ya dia akan pakai bahasa Inggris. Kalau tidak seperti ini, artinya kan tidak mewujud sendiri. Kalau kita hanya menggunakan satu bahasa, seperti bahasa Arab atau bahasa Persia mungkin ya, atau bahasa Ibrani, itu kan menunjukkan ada satu keunggulan dari bahasa yang lain. Ini makanya tidak dipraktekkan di dalam tradisi Bektasyah. Nah, di dalam The Beloved NA yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Bulugh Al-Furqan, terdapat berbagai fenomena kejiwaan dalam kemanusiaan yang bisa didekati dengan berbagai pendekatan dan pandangan spiritualitas. Karena spiritualitas itu tidak hanya melihat satu bentuk pendekatan, ada begitu banyak pendekatan. Misalnya khas di dalam tradisi Bektasyah itu metode seperti Kalandariah. Kalandariah itu liberal, dia tidak akan mengikuti norma-norma sosial. Karena dia ingin melihat, siapa tahu di dalam norma-norma sosial yang dikonvensi oleh manusia itu ada ketidakadilan, ada ketidakmanusiawian. Kemudian ada malamatiyah, yaitu dia menyalahkan dirinya sendiri atau dia membuat dirinya malu, mempermalukan dirinya. Ini tujuannya apa? Yaitu tadi untuk menunjukkan ego dia supaya dia tidak menjadi orang yang egois. Ada lagi bentuk trickster. Trickster itu mungkin seperti Nasruddin Hoja atau Abu Nawas ya, yang dia sangat lucu. Mungkin kalau di dalam di Indonesia itu yang tokoh terkenalnya mungkin Gus Dur ya. Jadi pendekatan-pendekatan ini misalnya digunakan oleh Syekh Ali untuk merespon, kalau yang misalnya trickster itu untuk merespon fundamentalisme dalam keberagamaan. Itu kan sama seperti Gus Dur kalau dia merespon fundamentalisme atau intoleransi kan, misalnya gitu aja kok repot gitu kan, kata-kata seperti itu. Dari sinilah maka saya menyusun kursus ini dari kitab The Beloved NI dan kitab makalat Bekas Wali. Nanti saya akan kirim file The Beloved NI 6 volume dan makalat Bekas Wali, tetapi ini dalam bahasa Inggris. Jadi
ada yang terbaru, satu volume itu lengkap isinya dengan karya-karya karya-karya Syekh Ali Haidar yang lain atau Thomas McEwen yang lain seperti Islam in the Bible, She Believe in the Bible, kemudian pengalaman dia naik haji, Halo Aku Adalah Tuhan. Halo Aku Adalah Tuhan ini menurut saya ngeri ya, sebetulnya dia kan membayangkan diri dia adalah Tuhan jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Itu nanti saya akan pilih ini supaya kita bisa makin memahami apa itu nafsiologi yang di dalam kelas kita. Mungkin bisa next slide selanjutnya. Pada dasarnya nafsiologi adalah psikologi kuno atau ilmu kejiwaan yang telah lama ditekuni para mistikus dari berbagai macam tradisi sampradaya. Jadi nafsiologi berarti ilmu mengenai nafs. Sampradaya itu apa? Sampradaya itu adalah tradisi turun-temurun dari seorang guru kepada seorang murid secara personal. Misalnya kalau saya mengajar kepada Andri secara personal sesuatu, itu adalah sampradaya. Kemudian saya sampaikan bahwa saya dapat ini dari guru saya ini. Guru saya dapat ini dari ini. Terus tidak berhenti silsilahnya sampai kepada pokok ujungnya sekali gitu kan, siapa pendirinya. Jadi itu namanya sampradaya, dan sampradaya ini tidak hanya dipraktekkan di dalam Islam, tetapi dalam berbagai tradisi religius dan spiritual yang lain. Nah, kalau parampara itu adalah suksesi mursyid kepada mursyid yang lain. Jadi misalnya dalam kasus kita, misalnya Rasulullah menunjuk kepada Imam Ali sebagai parampara berikutnya. Jadi kalaupun ada mursyid yang lain, mursyid itu tetap harus berkonsultasi, tetap harus berdiskusi dan menanyakan kepada Imam Ali. Sama seperti di dalam Daudiyah juga seperti itu. Ketika akhirnya Syekh Ali kemudian mendapat wangsit dan kami mendapat wangsit bahwa penerus berikutnya adalah Syekh Ahmad dari Albania, beliaulah yang melanjutkan sebagai parampara berikutnya. Walaupun itu tidak berarti hierarkis ya. Jadi saya bukan berada di bawahnya Syekh Ahmad. Tapi saya tetap harus selalu berkonsultasi dengan dia karena dia adalah penyampai kearifan selanjutnya, dari pengetahuan selanjutnya dari Syekh Ali, yang Syekh Ali juga mendapatnya dari tradisi-tradisi sebelumnya. Nanti kita akan bahas kenapa perlu ada parampara, kenapa perlu ada sampradaya dalam pelajaran nafsiologi. Nanti kita akan bisa bahas itu. Tapi mungkin selanjutnya, tapi ingin saya tekankan bahwa nafsiologi ini kan ilmu mengenai nafs. Nanti akan saya bahas. Tetapi intinya adalah nafs itu adalah mengenai jiwa dan roh dan segala praktek apapun terkait dengan jiwa dan roh. Oke, next selanjutnya. Nah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena fokus Daudiyah dan fokus Bektasia adalah manusia, maka nafs ini lebih dibahas bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita di duniawi atau sekuler. Kita bilangnya kehidupan duniawi itu sekuler. Di dalam kehidupan sekuler, maka kita mengenal adanya kisah Sinai atau kisah di Gunung Tursina. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita dengan nafs kita saat ini. Itu adalah kita memperoleh ada wahyu yang disebut Dekalog. Mungkin secara singkat saya ingin katakan bahwa kita semua mungkin sudah sering membaca tulisan saya ya, sudah tahu apa itu Dekalog. Dekalog itu kan adalah 10 perintah Allah atau 10 kalimat Allah sebetulnya ya, yang
secara sederhana adalah dasar, fondasi, esensi dari semua wahyu yang pernah ada di dunia. Bahkan ini nggak hanya di dalam konteks Islam atau konteks Abrahamic faith, tapi bahkan di dalam agama-agama lain. Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah lain, misalnya di dalam tradisi Hindu, di dalam tradisi Buddha, pokoknya itu pasti sama, kita akan menemukan. Tetapi ceritanya beda. Kalau di dalam Sinaisme ceritanya adalah itu. Kisah Sinai untuk memapankan, walaupun sebelum Nabi Musa itu sudah ada wahyu-wahyu yang sama, tetapi istilahnya diperas. Ini loh intinya wahyu-wahyu semua yang dulu dari Nabi Adam sampai zaman sekarang, kata Allah kepada Musa, katakanlah seperti itu ya, kepada Musa dan Bani Israel. Ini intinya, yaitu loh dua batu itu. Nah, berarti isme di dalam dekalogisme ini yang saya kemudian namakan sebagai dekalogisme ini ada segala pemikiran praktek terkait dengan dekalog. Seorang baik dia setuju atau enggak, toh itu yang ada. Misalnya kalau di dalam Hinduisme kan ada niyama dan yama, yaitu yang boleh dilakukan dan yang harus dilakukan. Di dalam Buddhisme ada yang namanya 5 prinsip Buddhisme. Kemudian di dalam Konghucu itu adalah 5 prinsip Konghucu. Itu ada dekalogisme sebetulnya. Karena kan membahas mengenai tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh mengkhianati pasangan atau adultery atau berzina. Hal-hal seperti ini. Bahkan di dalam kehidupan sekuler kita saat ini, kita ramai-ramai membahas mengenai hak asasi manusia, sebetulnya itu ditemukan di dalam dekalog. Oke. Nah, di dalam paham dekalog yang saya kembangkan dari Thomas McEwen ini, saya menemukan bahwa agama itu adalah cara berhubungan seseorang atau sekelompok orang dengan realitas yang diyakini untuk menyintas. Jadi, cara berhubungan ini kan bisa beribadah, berekspresi dalam sastra, ilmu pengetahuan, atau berorganisasi. Dan realitas itu apa yang diyakini? Bisa berupa Tuhan, ketuhanan, teologi, alam semesta, kosmologi, dan ilmu tentang kemanusiaan. Ya, kemudian juga spiritualitas. Jadi sejak dulu manusia ini sudah beragama kan sebetulnya, karena dia sudah berusaha untuk gimana caranya berhubungan dengan realitas yang dia lihat, terus dia imani, supaya dia bisa menyintas, survive dari zaman ke zaman. Oke, slide berikutnya. Nah, seperti yang sudah teman-teman baca, jadi tadi saya sudah tegaskan bahwa di dalam tradisi Berkasiah, kemanusiaan menjadi pusat karena itu harus menjadi manusia yang benar dulu, atau bagaimana tahu menghidupi kemanusiaan kita untuk mencapai makam spiritualitas kita yang terbaik kan. Nah, jadi di dalam The Beloved and I ini ada beberapa pengajaran yang diperoleh dari buku-buku Bektaswali seperti Makalat Bektaswali. Ya. Dan yang menarik, ada banyak yang ternyata itu sangat akrab dengan kita di Jawa, gitu kan. Mungkin bisa di slide berikutnya. Saya lupa nih, itu di slide yang mana ya? Oke, selanjutnya itu tadi udah dibahas. Oke, itu dulu. Jadi di dalam Makalat Bektaswali itu diajarkan mengenai hal-hal siapa kita, tahap-tahap kita.
kita kan tidak mungkin langsung menjadi seseorang seperti sekarang. Kita lahir dulu sebagai bayi. Sebagai bayi itu perlu bimbingan dari orang tua kita. Gimana caranya kita bisa makan, bisa survive. Kita disusui dulu oleh ibu kita. Itu secara fisikal. Sebelumnya saya. Kan? Karena itu, di dalam nafsiologi, atau spiritualitas, ada yang disebut dengan tadi tradisi sampajaya atau parampara. Ada seorang guru yang membimbing kita supaya kita bisa mandiri dan merdeka. Di dalam Dekalog itu ayat pertamanya adalah aku adalah Yahuwahu, aku adalah Allah yang mengeluarkanmu dari perbudakan di Mesir. Artinya apa? Artinya menyadari sadar bahwa sekarang saatnya untuk mandiri dan merdeka. Tapi kan kita tidak bisa langsung mandiri dan tidak langsung bisa merdeka. Sebagai seorang manusia, bayi aja kan nggak bisa langsung jalan gitu kan. Karena itu perlu bimbingan. Di sini di slide ini bisa dibaca, nafs itu adalah diri sejati atau jati diri atau the self yang ada pada setiap jiwa. Jati diri hidup dengan roh, karena roh, dan bersama-sama dengan roh, sehingga dapat bergerak, berdinamika, dan berevolusi. Nanti pasti akan ada pertanyaan, apa bedanya nafs dengan roh, dengan jiwa, dengan ego? Tetapi intinya nafs yang saya tulis di sini, nafs itu adalah self kita, jati diri kita yang animated, yang bergerak. Ini agak susah bahasa Indonesianya, animasi itu kan bergerak ya. Maka itu muncul kata animisme. Nah, dulu kenapa disebut agama-agama lokal itu agama animisme? Karena keyakinannya meyakini adanya roh, spirit yang bergerak dalam pada tumbuhan, hewan, benda-benda, dan lain sebagainya. Oke, next berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Jadi, kemudian Said Bekaswali membagi dalam kehidupan kita itu, dalam diri kita, nafs kita, ada jiwa, 5 jenis jiwa. Jiwa pertama adalah jiwa yang hanya ingin menghendaki dunia. Karena apa? Karena kita terlahir di dunia, fisik kita. Kemudian jiwa yang takut dan berpengharapan. Saya sebut sebagai jiwa abid. Jadi kenapa abid? Karena ketika kita sudah punya rasa takut dan pengharapan, kita akan berdoa. Kita akan beribadah. Ya. Apapun bentuk ibadahnya, orang agnostis atau ateis pun dia akan beribadah. Misalnya dia divaksinasi, itu bentuk ibadah sebetulnya. Dia takut kena COVID kan misalnya, seperti itu. Itu gampangnya seperti itu ya kan. Terus jiwa yang memohon kepada Maula dan menyaksikan. Maksudnya Maula di sini adalah Tuhan atau manifestasi dari ketuhanan ini. Dia menyaksikan musyahadah. Namanya musyahadah. Ketika sudah sampai ke jiwa ini, biasanya dia lebih banyak merenung, kontemplasi, dan bukan lagi sekedar rasa takut dan berharap, tapi lebih dari situ. Dia sudah beyond dari takut dan pengharapan. Setelah itu, jiwa yang gnostik atau makrifat. Jadi kata gnostik itu bagi saya senada dengan spiritualitas atau mysticism, artinya kan ilmu mengetahui Tuhan. Sehingga kalau sudah sampai menyaksikan, sebetulnya dia akan melampaui lagi. Dia sudah tahu, sudah mulai memahami apa itu ketuhanan, apa itu kemanusiaan, akhirnya dia menjadi arif. Jiwa yang berikutnya adalah jiwa yang sultan dari
gnosis atau tuan dari seluruh tuan. Jadi kalau seseorang sudah menyadari jiwanya yang arif, dia akan lebih memanifestasikan rasa cinta kasih dan segala bentuk kearifan secara praktek. Jadi bukan hanya secara pikirannya lagi gitu. Oke, next berikutnya. Nah ini bahasanya agak sulit. Tadi saya mau ceritakan mengenai 5 jiwa di dalam Betraswali. Mungkin teman-teman kalau dari tradisi Jawa ingat adanya sedulur papat 5 pancer. Kalau di dalam file yang saya tulis, saya sudah menjelaskan bagaimana hubungan sedulur papat 5 pancer ini dengan ajaran Betraswali yang 5 jiwa itu. Jadi Betraswali itu kan mengatakan manusia adalah kitab teragung. Berarti dia ada kitab kelima. Kitab sebelumnya ada Taurat, ada Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, baru kemanusiaan. Jadi angka 4 dan angka 5 ini selalu muncul di dalam ajaran Betrasi, termasuk di dalam Buyuk Al-Furqan. Jadi saya akan skip karena waktunya tidak cukup untuk membahas mengenai tradisi Jawa yang saya tulis itu tadi ya. Sedulur papat, 5 pancer. Tetapi saya buatkan diagram di situ bahwa di dalam diri setiap manusia, kenapa kita bisa kadang-kadang itu takut, kemudian kita kadang-kadang kemudian merenung, karena sebetulnya kita tidak terdiri dari satu unsur kejiwaan, ya kan? Nafs kita terbagi kepada 5 jiwa itu. Itu saya bikin satu diagramnya. Ada nafs yang bentuknya ada yang sempurna tadi, ada yang abid, kemudian ada yang arif, ada yang musyahadah, dan kalau ini satu ini sama-sama semua disadari, akhirnya kan jadi yang kelima. Itu juga sama kalau kita mencoba memahaminya dari konteks tadi, sedulur papat 5 pancer. Itu jadi akhirnya di dalam ini fenomena kedirian kita, individu ya, personal. Ketika kita melihatnya di fenomena kemanusiaan, kan tema kita hari ini Buyuk untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita kan tidak hanya hidup sendirian, kita adalah makhluk sosial. Maka bagaimana kita melihat tetangga kita, saudara kita, kakak kita, anak kita. Di alam kemanusiaan, Betraswali kemudian membagikannya lagi ada 4 kelompok manusia. Next, mungkin. Nggak ada ya? Atau next, satu lagi. Next. Oke. Jadi ada 4 makom. Makom itu station. Big station kalau di dalam istilah Inggrisnya ya. Ada manusia yang jiwa dia yang sekuler itu lebih kuat, ya kan? Biasanya dia juga punya jiwa takut dan pengharapannya juga kuat. Oleh karena itu di alam kemanusiaan banyak sekali orang yang golongan abid. Golongan abid ini apa? Itu tadi orang senangnya beribadah, senangnya melakukan ritual. Karena dia jiwa dia lebih dominan itu. Orang yang sudah lebih memberdayakan bagian kejiwaan dia yang eling itu tadi, yang arif, dia akan bisa naik ke makom berikutnya, yaitu makom asyik. Asyik ini dilambangkan dengan api. Ini biasanya orang-orang yang disebut orang-orang tarekat. Dia biasanya orang yang mabuk cinta istilahnya. Kenapa
disebutnya makom mabuk cinta gitu kan? Karena di dalam ayat Al-Baqarah 24, seseorang harus menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka dan bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Nah, karena itu orang-orang ini malah ingin membakar dirinya siang dan malam daripada aku terbakar sia-sia. Aku ini terbakar oleh cinta kasih, gitu kan, romantis gitu kan. Ketika seseorang sudah melampaui yang musyahadah dan arif tadi, dia akhirnya sampai ke makom arif. Makom arif itu adalah dilambangkan dengan air atau makom makrifat, karena itu adalah makom orang-orang suci. Dia tidak hanya bisa menyucikan dirinya, tapi sudah bisa menyucikan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya itu menyucikan dirinya itu sudah langsung sadar, oh aku ini salah, aku ini dosa. Dia langsung bersujud, dia langsung memperbaiki kesalahannya, memulihkan kerusakan yang dia buat, dan dia akhirnya, karena dia sudah bisa menyucikan dirinya sendiri seperti itu, dia bisa membantu orang lain menyucikan orang lain dengan memberikan pengajaran, dengan memberikan teladan, dan seterusnya. Pada akhirnya, makam berikutnya yang paling tinggi adalah saya sebut sebagai makam the lovers, kinasi, atau disebut Habib, bukan Habib Rizik ya. itu disembolkan dengan tanah, karena tanah ini kan mengandung semuanya, udah mengandung api, mengandung air, mengandung udara, sehingga dia sudah bisa menyucikan sesuatu dari dirinya. Dia tidak hanya menyucikan lagi, tapi dia tumbuh dari dirinya sesuatu. Tumbuh dan kalaupun mati bisa membangkitkan lagi ya kan. Kalau tanah kita dimakamkan di tanah, kita bisa tumbuh dari situ, ada cacing-cacing, kemudian cacing-cacing itu ternyata menyuburkan tanah gitu kan. Nah, itu di dalam kehidupan fenomena kita keseharian. Oke. Balik ke slide yang sebelumnya yang tadi. Nah, itu. Oke. Ini agak sulit. Jadi, setelah kita membahas mengenai ada jenis 5 jiwa dalam diri kita, dalam nafs kita, kemudian di dalam fenomena kemanusiaan kita ada 4 jenis manusia. Thomas McEwen menyebutkan lagi sesuatu yang mungkin agak rumit ya di sini. Dia mengatakan di dalam diri saya terdapat 12 jiwa. Oke. Apa itu kok 12 jiwa? Jadi saya tulis file itu dari yang 4 jenis jiwa tadi masing-masing punya 3 dimensi, 3 aspek. Oke. Masing-masing punya 3 dimensi, dan akhirnya kalau teman-teman lihat diagram ini, dari diri kita yang hanya ada satu nafs dan satu ego, ini gue Gayatri gitu kan. Kemudian dibagi lagi menjadi 2. Ada nafs atas dan nafs bawah. Kemudian yang nafs atas itu punya 2 ego, nafs bawah punya 2 ego. Biasanya kita tidak menyadarinya karena di dalam kemasyarakatan misalnya gini, saya itu lahir sebagai perempuan, ya kan? Padahal di dalam diri saya juga ada sisi-sisi maskulin saya. Gitu. Bisa dibahas nanti di dalam pembahasan kita berikutnya. Tapi saya sudah membagikan ini. Dan di dalam nafs kita, di dalam satu jiwa kita ini terbagi lagi menjadi 12 jiwa. Oke. Jadi akhirnya kita bisa melihat ya gini. Banyak orang selama ini mengatakan atau mengklaim tradisi keagamaannya itu yang paling baik atau paling unggul gitu kan.
Tapi kalau kita sudah menyadari pembagian-pembagian seperti ini, kita lihat misalnya, di dalam seluruh rumpun tradisi keagamaan, kita akan menemukan berbagai fenomena kemanusiaan yang sama, seperti adanya kepercayaan kepada entitas-entitas gaib, keyakinan kepada leluhur, kebangkitan kembali, metamorfosis atau kelahiran kembali, siklus hidup, jasad jenazah yang awet, mimpi, mati suri, near death experience, dan seterusnya. Ada juga sisi lain kemanusiaan, seperti orang-orang ateis dan agnostis. Dia meragukan kehidupan setelah mati, kan, dia tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya ada roh-roh luhur, dia percaya mati ya mati aja gitu. Sebetulnya ini semua ada di dalam jiwa setiap orang secara individual. Kemudian itulah yang terserah juga di dalam alam kemanusiaan. Oke. Saya tulis di sini gini, apabila nafsu bawah seseorang tidak mampu menundukkan dan mengelola egonya sehingga hatinya dikuasai oleh kejahatan, maka nafsu atas tidak dapat mempersembahkan egonya sebagai pelita ilahi karena terhijabi oleh kejahatan itu. Karena itu, kita dapat menemukan kejahatan dilakukan oleh setiap orang beragama apapun, meski dia rajin beribadah. Tetapi agamanya itu hanyalah kecenderungan jiwanya, atau juga karena memang itu dia sudah terlahir sebagai seorang Muslim atau seorang Kristen. Tetapi nafsnya itulah yang menggerakkannya untuk berbuat suatu kejahatan demi ego yang dimenangkan oleh dirinya. Nah, saya tadi langsung ke situ ya supaya mempersingkat waktu. Jadi di dalam ayat Alkitab ada suatu kata yang mengatakan bahwa nafs kita adalah tempat bersemayamnya pelita ilahi. Jadi Jadi kalau bagian dari nafs pelita ilahi ini tidak ada, yang lebih dikembangkan adalah egonya itu. Ini dijelaskan di dalam hadis dari Imam Bakir ya, Imam Muhammad Bakir. Oke. Imam Muhammad Bakir itu mengatakan hati itu terdiri dari 3 macam. Hati yang terombang-ambing, tidak menggenggam kebaikan apapun. Kemudian hati yang di dalamnya terdapat senotak hitam. Kemudian hati yang terbuka. Ini Imam Muhammad Bakir ini sudah membagi 3. Jadi tadi saya sudah bilang ya, ada 4 jiwa kita. Masing-masing itu ada 3 lagi sehingga ada 12. Jadi dari Muhammad Bakir ini seperti ini. Kemudian kita melihat kata-kata dari Imam Muhammad Bakir itu ya. Hati yang terombang-ambing, tidak menggenggam kebaikan apapun. Itu adalah nafs bawah. Bagian yang paling bawah sekali. Hati yang di dalamnya terdapat senotak hitam. Oke. Ini nafs atas yang mana bisa bergerak sesuai mana yang dimenangkan. Kalau orang yang serakah, serakahannya itu yang menggerakkan dia melakukan keserakahan. Pada akhirnya, yang ketiga adalah hati yang terbuka. Hati yang terbuka ini yang dari nafs yang pertama ini ya, yang utama yang semuanya ini, kalau dia sudah disirami oleh cahaya ilahi, akhirnya nafs atas itu dia memilih tidak serakah, dia memilih dermawan. Nah, dia mengontrol nafs bawah. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ali atau 12 jiwa itu bisa kita pahami dulu dari bentuk yang saya sebut ini. Saya tahu ini agak rumit, tapi saya harap nanti bisa dibahas lebih jauh.
supaya saya juga tahu dari teman-teman apa yang bagian mana yang membuat bingung dari tulisan saya gitu kan. Oke. Next tulisan berikutnya. Oke ini. Oke. Akhirnya kita sampai kepada 12 jiwa yang disebut oleh Syekh Ali. Jadi Syekh Ali menyebutnya adalah di dalam dirinya terdapat 12 jiwa. Ada paganisme, ada kekristenan, ada Yudaisme, ada Islam, ada Samaria, ada Hindu, ada Buddhisme, ada Taoisme, ada Konghucu, Druid, dan keagamaan Kashmiri. Oke. Itu di dalam diri kita sendiri ada seperti itu. Tapi di dalam fenomena kemasyarakatan memang kita melihat ada orang pagan, ada orang Kristen. Sebetulnya itu ada simbolisme atau metafor. Agama ini sendiri adalah manifestasi atau tajalli dari bentuk-bentuk kejiwaan yang ada pada diri setiap nafs. Oke. Misalnya kalau paganisme ada di dalam diri kita yang ya kita ingin menyembah Tuhan yang banyak. Kita hanya ingin punya satu idola. Ya kan, kalau kita udah cinta sama Jokowi, kita nggak bisa cinta yang lain. Kita nggak bisa cinta Prabowo gitu kan. Misalnya itu contoh ya. Ini bagian dari paganisme kita yang ada di dalam diri setiap kita. Akhirnya itu juga ada di dalam setiap kemanusiaan. Oke. Kemudian kekristenan. Di dalam diri kita itu ada keinginan untuk dilindungi, dirangkul. Orang Kristen itu kan teologinya adalah dia sudah ditebus, dia sudah akan selalu dilindungi oleh Yesus kalau menerima Yesus sepenuhnya. Oke? Ya kita akui saja, kita semua ingin selalu dilindungi oleh Bapak Ibu kita. Itu sudah nature kita. Tetapi di sisi lain kita juga punya jiwa Yahudi. Apa ini jiwa Yahudi? Sadar atau enggak, kita yakin ada satu realitas, tauhid. Kita melihat, iya walaupun saya itu hitam, yang lainnya putih, tapi kalau kita sama-sama golongan darah O, kita perlu sama-sama butuh darah O yang sama. Walaupun kita beda agama, beda jenis kelamin seperti itu kan. Ya udah saya udah di situ. Oke, terus sorry, kenapa Andri? Jiwa berikutnya adalah jiwa Islam. Ya udah, kita sudah melihat nih realitas kita yang seperti itu. Di dalam jiwa kita tuh kan kadang-kadang ya udah deh, mau gimana lagi, COVID sudah terjadi, ya udah kita pasrah aja dengan apa yang terjadi. Itulah jiwa Islam. Kita sadar atau enggak, kita mengakui itu. Kita tidak mau yang rumit-rumit kan, kita nggak pengen neko-neko, ya udah. Aku nggak ngerti apa itu vaksin, kalau memang bagus ya udah aku pakai gitu kan. Ada orang yang jiwanya lebih kepada itu. Ada lagi jiwa Samaria. Jiwa Samaria itu gini, kita kan punya kekhasan kita sendiri, terus kita merasa nggak klik dengan orang-orang tertentu kan. Misalnya ada orang yang nyebelin dalam satu grup banyak gitu kan, akhirnya kita ya udah kita memisahkan diri dari itu. Itu jiwa Samaria. Kita ingin selalu ada bagian dari diri kita yang ingin eksklusif. Orang-orang Samaria kan seperti itu. Kemudian ada jiwa Hinduisme. Jiwa Hinduisme itu kita selalu ingin berhubungan dengan realitas menurut habitat di mana kita hidup, kita masing-masing. Oke. Saya sebut begini karena Hinduisme adalah agama dengan aliran paling banyak di dunia. Bahkan ada Hinduisme yang tidak percaya kepada Tuhan dalam bentuk sosok. Jadi dia monoteisme atau ateisme. Mungkin ada yang bisa dikasih dulu suaranya itu. Oke. Kemudian Jainisme adalah bagian dari kita. Kemudian walaupun kita sadar ada tahu itu ada juga dualitas.
seperti Majusi ya. Ya udah, gimana lagi, memang kalau ada orang jahat ya ada orang baik, kalau ada orang cakep ya ada orang jelek, kan seperti itu. Ada orang gemuk, ada orang kurus. Kita selalu melihat ada dualitas gitu kan, biner, hal yang biner gitu kan. Tetapi di dalam saat yang sama gitu kan, di dalam jiwa kita itu ada kesadaran gitu kan, kadang-kadang jangan-jangan ini tuh semua hanya ilusi gitu kan. Perasaan tadi baru sebentar rasain cuman 1 detik rasa enak makan sesuatu. Tapi nggak ada. Jangan-jangan rasa enak itu hanya ilusi. Itu adalah bagian dari jiwa Buddhisme kita. Ini ada Taoisme. Taoisme ini ada bagian jiwa kita, ya udah. Kita ikut aja apa yang diinginkan oleh alam. Kalau saat ini hujan, ya udah. Kita gimana caranya berharmoni dengan alam. Kita tidak usah membuat supaya hujan tidak turun, tetapi kita pakai payung gitu misalnya. Oke. Kemudian jiwa yang ke-10 adalah Konghucu. Yaitu jiwa yang selalu ingin keteraturan. Kita pasti ada di dalam diri kita tuh ingin yang teratur. Ya pasti jalanan kok berantakan macet begini, nggak teratur gitu kan. Orang kok buang sampah sembarangan. Terus anak kok tidak nurut sama kita sebagai orang tua. Atau kok tidak sopan ngomongnya di Facebook gitu kan misalnya. Itu kan hal-hal seperti ini. Konghucu itu kan menekankan kepada ketertiban yang teratur antara masyarakat. Nah, kemudian Druid. Druid ini adalah jiwa yang memiliki potensi memahami teologi, spiritual, kenujuman, kearifan. Misalnya teman-teman yang datang ke sini itu punya jiwa ini karena ingin belajar gitu kan. Ada orang yang tiba-tiba bisa tarot, bisa meramal gitu kan. Itu adalah bagian dari jiwa Druid dia. Dia bisa jadi semacam dukun atau semacam ahli nujum gitu kan. Jadi akhirnya ada orang yang akhirnya mengembangkan keilmuan, kemampuan dia, bakat dia bisa lebih waskita, dia lebih bisa menggunakan intuisinya. Itu jiwa Druid. Dan jiwa yang ke-12 itu adalah sebetulnya dirinya dia sendiri, khasannya dia sendiri. Entah itu apa. Pokoknya dia ingin bebas, dia punya free will. Itu free will-nya dia. Itu yang menentukan bagaimana dia lebih membawa bagian-bagian dari jiwa itu. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Jadi, untuk kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita melihat nafs kita yang di dalamnya terdapat jiwa-jiwa itu, tidak hanya di dalam diri kita, tetapi juga di dalam masyarakat kita yang terserah seperti apa. Sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Jadi kita tahu bagaimana misalnya harus menghadapi orang seperti ini. Termasuk juga menghadapi keadaan diri kita sendiri. Misalnya ketika kita sedang galau, ketika kita sedang berduka, atau ketika kita sedang marah. Karena ada jiwa kita itu ternyata tidaklah satu bentuk yang tunggal, yang hanya perlu diisi oleh atau hanya bisa diisi oleh satu dimensi saja, aspek saja. Mungkin itu dulu dari saya. Halo? Halo Mbak, yang kekristenan tadi keputus sinyalmu. Diulang lagi dong. Oh, ya. Yang tadi kekristenan itu suaranya jenengan putus tadi sinyalnya. Oh, gitu. Jadi penjelasannya saya belum nggak dengar. Oh, oke. Jadi di dalam kekristenan itu enggak yang jiwa Kristen tadi itu loh. Jiwa Kristen aja sampai 12 semuanya. Enggak, yang keputus itu cuma yang jiwa Kristen, yang satu ada, terus jiwa Kristen itu yang enggak ada. Tadi sinyalnya ya. Jiwa Kristen itu adalah di dalam diri kita selalu ada ingin dilindungi, ya. Kita ingin ada seseorang yang membimbing kita, seperti orang tua kita, bapak, ibu, kita ingin diayomi,
itu adalah bagian dari jiwa Kristen kita. Itu yang dilambangkan oleh Syekh Ali itu di dalam bukunya itu. Saya punya jiwa Kristen. Oke. Ada lagi yang tanya? Baik, silakan apabila ada yang ingin masih bertanya. Ya, saya mau bertanya. Silakan Mbak ini. Oke. Mbak Gayatri, itu kan tadi disebutkan ada 12 jiwa, 12 fenomena keagamaan. Lantas di slide sebelumnya itu pembagian nafs dan ego, nafs atas dan nafs bawah. Dan itu ada 12 jiwa. Nah, yang 12 fenomena keagamaan itu masuk di nafs atas dan nafs bawah juga atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Oke, mungkin bisa di slide yang nafs atas nafs bawah itu ya. Oke, jadi saya ingin menjelaskan lebih lengkap. Jadi, oke, saya sebut di sini ya. Di dalam tradisi Amerika India suku Iroquois ada setiap nafs seorang manusia itu ada 12 jiwa. 12 jiwa itu dari 4 bagian jiwa. Tadi saya sebut ya 4 bagian jiwa tadi sekuler, abid, musyahada, arif, dan sekuler, abid, musyahadah, dan arif. Oke. Next yang selanjutnya. Tadi yang 12 itu saya itu nafs atas. Nah, oke. Jadi seperti di dalam psikologi modern, jiwa itu kan sebetulnya karakter yang terserah pada suatu nafs. Misalnya kalau saya mungkin karakter saya adalah orang yang periang, emosional seperti itu. Kalau itu di dalam psikologi modern. Nah, kalau di sini disebut, kalau kecenderungan dirinya adalah sekuler dan abid, maka nafsnya akan bergerak menuju kecenderungan itu. Dan proyeksi dari 4 jiwa itu, projection-nya dari 4 jiwa yang saya gambarkan di diagram bulat-bulat itu ada 12 jiwa itu, 12 kemanusiaan. Dan akhirnya di dalam kemanusiaan menjadi 12 fenomena keagamaan. Nah, kemudian Syekh Ali membagi lagi setiap diri nafs ada nafs atas dan nafs bawah. Oke. Dia menjelaskan seperti ini. Ketika kita meninggal, nafs kita itu yang ada di dalam jasad kita adalah tinggal nafs bawah. Oke. Nafs atas itu adalah nafs yang conscious, yang awareness. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita ini minta bantuan kepada roh-roh gaib atau minta bantuan kepada pohon-pohon gitu ya, kayak seperti itu. Ya. Yang kita minta bantuan itu sebetulnya adalah bagian dari nafs bawah, karena itu nafs bawah yang selalu attached, lekat dengan benda-benda materi. Oke. Sedangkan nafs atas, tadi yang saya sebutkan, itu nafs yang awareness-nya, apa sih istilahnya, di materinya. Jadi nafs atas itu bisa disebut sebagai non-materi, nafs bawah itu materinya. Gitu. Jadi kalau kemudian nafs atas itu dikembalikan kepada materi, dengan adanya diumpamakan dengan Allah meniupkan roh kepada satu janin, jadilah lengkap satu nafs, tuh ya. Nafs yang pertama menjadi nafs atas dan nafs bawah itu. Nah, masing-masing dari kesadaran itu dan yang kematerian itu masing-masing, yang materi masing-masing dengan yang non materi itu juga punya keakuannya sendiri gitu. Kalau misalnya ada kesadaran yang lebih merasa dia ingin melindungi, merasa ingin memimpin, kesadaran itulah yang muncul. Tetapi belum tentu jiwa badannya materinya itu.
keakuannya seperti itu, bisa jadi keakuannya beda. Makanya kan ada juga orang yang split personality gitu kan. Ada juga gini, ada kasus-kasus banyak kan. Kita itu manusia kan di dalam psikologi modern ada penyakit istilahnya kayak orang dengan gangguan jiwa gitu kan misalnya. Ini ada tantangan dia di alam materinya dia, nafsu bawah dia, orang yang memiliki skizofrenia, orang yang memiliki bipolar, orang yang memiliki depresi, stres, itu di bagian nafsu bawah, bukan di bagian nafsu atas. Kalau di nafsu atas itu punya egonya juga, nafsu bawah itu punya egonya. Makanya saya sebut di situ setiap itu punya 12, makanya di dalam tradisi-tradisi kita menemukan adanya 12 tetua atau 12 tetua, 24 tetua atau 24 tirkantara yang merupakan manifestasi dari setiap jiwa itu. Setiap jiwa yang materi maupun jiwa yang non materi. Jadi yang kita lihat di alam kemanusiaan sekarang sebetulnya adalah gabungan dari yang non materi maupun materi. Pada hakikatnya kita tidak bisa membagikan ini ya. Ini hanya pembagian secara filosofis. Pada hakikatnya ini semua satu, nggak bisa dibagi-bagi seperti itu. Cuma kita ingin melihat dikotomi ini supaya kita mengetahui, misalnya kalau masyarakat Indonesia itu kecenderungannya umumnya seperti ini, berarti dia kecenderungannya memang ngelimo. Orang Jawa kecenderungannya ngelimo karena secara awareness-nya dia ngelimo, secara tubuhnya dia misalnya kondisi sekitar kita kan ada banyak gempa bumi, gunung berapi, tsunami, sehingga memaksa dia untuk kesadarannya lebih, kecenderungan jiwanya lebih kepada aspek nirimo seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Siapa yang nanya tadi? Mbak Wayuni ya? Ya, Mbak Wayuni. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin dari yang lain? Peserta lainnya silakan apabila ingin bertanya. Saya boleh bertanya lagi? Silakan. Boleh. Nah, itu kalau roh itu bagaimana Mbak Gayatri ya? Dia masuk mana? Oke. Roh, sebetulnya roh dengan nafsu itu tidak berpisah, Mbak. Itu satu, Mbak. Itu pembahasan ini sebetulnya hanya ingin secara filosofis melihat perbedaannya. Jadi nafsu itu bisa bergerak karena adanya roh, kan? Tetapi nafsu itu sendiri adalah bagian yang mengatakan ini gue, aku, ini loh gue, ego. Itu bahasa lain psikologi modern adalah egonya. Ini aku, ini diriku yang the self ini gitu. Jadi seperti itu. Tapi pada hakikatnya satu Mbak. Jadi nggak dipisah. Roh itu yang membuat dia bergerak, membuat dia berevolusi, selalu hidup roh itu. Tetapi bagian dari roh dirinya yang bilang aku ini loh, ini aku misalnya. Misalnya kita juga kan bisa melihat ya di dalam fenomena flora dan fauna nggak ada yang sama kan. Bunga mawar dengan bunga melati itu kan beda. Itulah nafsnya, dia ingin melihat ini gue mawar, ini gue melati seperti itu. Nah, begitu juga di kemanusiaan. Ini loh, saya adalah Gayatri, ini saya adalah Andri gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir Mbak Gayatri ya, karena sudah hampir setengah 10 ini. Sip ya. Oke. Ada kata penutup mungkin dari Mbak Gayatri? Nggak ada. Mungkin teman-teman bisa kirim email kalau sudah sudah melunasi, sehingga saya bisa kirim untuk materi berikutnya, file PDF yang berikutnya. Tapi kalau untuk yang materi PowerPoint saya bisa kasih semuanya gratis. Dan siapa aja sih sebetulnya bisa ikut.
pertemuan berikutnya itu kan mengenai apa? Mengenai apa ya? Saya lupa ya. Bentar, saya lihat. Pertemuan berikutnya itu mengenai evolusi kemanusiaan, ya kan? Ya. Itu mungkin bisa baca-baca, kalau punya waktu bisa baca-baca Kejadian 1. Terus oke, saya ingin ngasih tahu kalau nanti tanggal 30 Januari ini saya minta maaf, saya mohon diundur karena adik saya menikah pada tanggal 30 dan 31 itu. Jadi nanti untuk diundur yang khusus yang kelas yang keempat kali ya, atau kelas yang ketiga kali. Ketiga ya. 3 ya yang diundur ya. Oke. Gitu aja sih. Terima kasih ya buat bergabung semuanya. Oke, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita nafsiologi sesi pertama ini. Terima kasih kepada Mbak Gayatri dan kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa nanti minggu depan hari Sabtu pukul 20.30 kita lanjutkan kembali. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Gayatri. Sama. Assalamualaikum.